Halo, kembali lagi bersama saya Horul Aswian di seri video pembuatan aplikasi produk katalog menggunakan React dan Google Sheet. Jadi setelah di video sebelumnya kita telah berhasil membuat fungsi search dan count dari produk yang tampil. Nah, di video kali ini kita akan membuat bagaimana cara melakukan filter berdasarkan kategori. Oke, sebelumnya saya jalankan terlebih dahulu saja aplikasinya. Di sini aplikasinya sudah berjalan. Bisa dilihat apa yang kita buat di video sebelumnya di fungsi search dan juga fungsi result ini. Di sini terlihat fungsi search dan fungsi result yang kita buat di video sebelumnya sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat fitur untuk kategori yang ada di sini. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengambil nilai kategori ini dari global state kita yang menyimpan nilai kategori. Lalu berikutnya adalah kita membuat function redasser yang untuk melakukan filter, dan terakhir mengubah nilai list yang tampil sesuai dengan filter yang sudah kita buat. Jadi kita menuju ke komponen kategori terlebih dahulu. Oke, seperti yang dilihat di sini di komponen kategori ini, option yang tampil ini masih ditulis secara statis. Ini akan kita ubah menjadi nilai kategori yang sudah kita simpan di global state kita. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah penampakan dari komponen kategori kita. Kita bisa lihat hasilnya di browser. Oke, sepertinya di sini tidak tampil, sepertinya ada yang salah dengan codingan kita. Kita periksa terlebih dahulu. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Ini saya berikan console log di sini. Saya reload. Dan tampaknya kategorinya memang tidak masuk ke global state kita. Ini jadi kemungkinan salahnya itu antara ada di product slash ini atau di use query ini. Oke, jadi untuk kesalahannya saya temukan yaitu di use query ini. Ini untuk add kategori ini, item kategori ini seharusnya adalah menggunakan C huruf besar seperti ini. Karena kita sebelumnya menggunakan C huruf kecil, makanya dia tidak muncul di sini. Ini saya coba saya lupa, lalu saya save dan saya reload. Nah, maka dia terlihat sudah berhasil menampilkan kategori kita dari global state, dan jika kita lihat di dropdown di sini, clothes dan fashion ini sudah berhasil tampil di sini. Oke, lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat redasser function yang akan memanipulasi nilai dari produk apa saja yang tampil. Jadi kita bisa menuju ke product slash dan kita buat function redasser baru di sini. Jadi untuk function redasser yang kita buat ini sederhana saja, yaitu filter produk. Ini dia akan mengubah state list ini produk apa saja yang tampil sesuai dengan apa yang dikirimkan sebagai parameter function ini nanti. Jadi ini nanti akan menerima array, yaitu array produk baru yang sudah difilter. Intinya seperti itu. Lalu kita bisa export di sini, lalu bisa di save. Oke, selanjutnya kita bisa kembali ke komponen kategori. Jadi di komponen kategori ini yang akan kita lakukan intinya adalah kita akan mengambil dari global state semua produk yang ada, jadi all list, bukan hanya produk yang tampil. Lalu dari semua produk yang ada itu kita akan melakukan filter sesuai option yang dipilih oleh user. Array yang sudah difilter akan kita kirimkan ke redasser function filter produk yang baru saja kita buat. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah penampilan dari komponen kategori kita. Jadi pertama-tama ini yang tadi kita mengambil seluruh kategori dari global state, lalu kita juga mengambil seluruh produk atau list all product dari global state. Kita juga menginisialisasi di
space ini untuk memanggil readasr function nanti. Lalu kita membuat local state menggunakan new state ini untuk menyimpan nilai dari seleksi user. Lalu ada function handle select ini yang akan dieksekusi setiap user melakukan seleksi. Jadi yang pertama-tama dia akan mengambil apa opsi yang dipilih oleh user dalam untuk mengubah nilai dari selected. Lalu selanjutnya ini adalah kita melakukan filter. Nah, di dalam filter ini terdapat kondisi jika selected kategori ini ada atau jika user memilih opsi selain opsi default, maka dia akan menampilkan produk dengan kategori yang sama dengan opsi yang dipilih oleh user. Jadi produk.kategori sama dengan selected kategori. Selain itu, dia akan menampilkan seluruh produk. Jadi jika user tidak memilih kategori apapun atau memilih pilihan default, dia akan mengembalikan seluruh produk. Berikutnya adalah new product list yang sudah difilter ini tadi. Kita kirimkan ke function filter produk yang kita buat di product slash tadi. Ini akan mengubah nilai dari produk apa saja yang tampil. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa coba hasilnya di browser. Nah, ini bisa dicoba untuk melakukan filter berdasarkan clothes. Nah, di sini terlihat yang tampil hanya menjadi 24 dari sebelumnya 35. Lalu kita coba ke berikutnya, yaitu kategori fashion. Nah, di sini terlihat yang tampil hanyalah 11 dan terlihat data yang tampil juga berubah. Nah, jika kita kembali ke opsi default yaitu all categories, nah dia akan menampilkan seluruh kategori yaitu 35 item. Oke, jadi kurang lebih cukup seperti itu saja untuk video kali ini. Kita sudah berhasil melakukan filter berdasarkan kategori. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.